wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Anton Aminoto, mahasiswa PPG Transformasi PAI dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 LPDK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa kelas 1240991021157 sekaligus guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Tegal Kunir Lor 2 Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Insyaallah praktek pembelajaran di kelas 4 semester 2 materi pembelajaran bab 7 iman kepada Rasul Allah dengan subtema makna iman kepada Rasul Allah dengan model pembelajaran problem based learning. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pinter. Nah, Pak Anton sekarang senang sekali ketemu kalian. Senangnya ketemu Pak Anton? Senang. Kalau ketemu Pak Anton berarti pelajaran Agama pendidikan agama Islam. ya, pinter. Sekarang Pak Anton mau periksa siapa yang periksa kehadiran ya. Teman-teman kalian siapa yang nggak hadir? Semuanya hadir nggak? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Jadi bisa mengikuti pelajaran Anton dengan baik insya Allah. Sudah sarapan semuanya? Semangat? Mana semangatmu? Tetap semangat. Semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk memulai pelajaran hari ini biar lebih berkah, kita baca doa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin. Sikap. Sikap. Mari dan teman-teman sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bukan kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang surat At-Tin, Pak. Iya, pintar tentang surat At-Tin. At-Tin. Dan sekarang insya Allah kita akan belajar bab 7 lanjutannya tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran agar lebih berkah lagi, kita pembiasaan ya. Kita baca Al-Qur'an bareng. Nah, kita baca surat At-Tin dah. Ya, kemarin sudah belajar surat At-Tin kan? Sudah sama-sama baca ya. Satu. Mulai ya, Pak Anton cek kesiapan kalian. Sudah siap belum? Ya, Pak Anton cek kesiapannya. Ada yang bajunya masih dikeluarin nggak? Oh, pintar, rapi-rapi. Siapa yang bajunya dikeluarin masukin? Ya, Safira masukin ya. Pintar ya.
Arfi itu masuk. Udah pintar. Nah, sekarang ya sekarang sebelum lanjut materi, Pantang mau tanya, ya. Kalian punya idola? Ya. Siapa idola kalian? Nabi Ah, siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Pintar apa? Ada siapa? Nabi Muhammad. Hah? Orang tua siapa lagi? Hah? Orang tua siapa lagi? Siapa? Idola aku tadi itu banyaknya Nabi Muhammad tuh luar biasa. Ada orang tua, ada kakaknya. Karena kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Karena Allah mengutus Rasul-Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani hidup. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Apa itu suri tauladan? Suri tauladan itu contoh yang baik, teladan yang baik. Kamu sebagai siswa sampai kamu teladani guru kamu, ya, orang tua kamu, ya. Siapa lagi? Kakak. Jadi sekarang Anda punya cerita. Dani, siapa yang kenal Dani? Ada yang punya teman Dani? Dani adalah kelas 4, sama seperti kalian, ya. Dani ceria orangnya, punya banyak teman. Tapi sayangnya kakak ini Dani mulai berubah. Dia berubah tuh, kenapa tuh berubah? Ketika ulangan matematika. Nah, ketika ulangan matematika tiba, Dani tidak belajar. Intinya Dani nyontek, ya, saat ulangan. Nah, menurut kalian kenapa Dani berbuat seperti itu? Mengapa? Karena tidak belajar. Karena Dani tidak belajar. Terus apa lagi? Nyontek ulangan, apalagi Dani? Takut nilainya jelek, ya, gak takut sama Allah. Apalagi? Ingin jalan pintas, nggak mau belajar nih nyontek. Terus siapa yang nyontek? Ya, itu dibolehkan nggak? Tidak diboleh. Boleh. Semua betul ya kalian, semua yang pantun. Semua betul ya. Yang kamu jawab itu betul, semuanya paling penting. Tapi Dani merupakan keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jujur. Sejak kecil Nabi Muhammad ini jujur, dikenal dengan julukan Al-Amin. Rasulullah itu musuhnya saja nitipkan barang ke beliau, ya. Saking jujurnya harusnya Dani mencontoh sifat Rasul tentang kejujuran, tentang itu surat percayalah Allah menolong orang-orang yang jujur, ya. Ya, jangan sampai pantun. Jujur itu akan hancur, enggak. Jujur itu yang menolong kamu dunia dan akhirat. Orang jujur itu dipercaya orang jujur disayang Allah enggak? Disukai nama teman enggak? Iya, tapi kalau nggak jujur kayak Dani itu. Sekarang kita mau mempelajari apa tadi? Beriman kepada Rasulullah. Tujuan kalian untuk itu adalah tujuan pembelajaran menjelaskan makna iman kepada Rasul dengan benar. Ya, nanti kami belajar insya Allah. Kedua, menyebutkan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat wajib bagi Rasul. Kemudian menunjukkan sikap percaya diri, jujur dan terjawab dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian juga dengan sifat Rasulullah, kamu menyelesaikan masalah sesuai dengan meneladani sifat Rasulullah. Kayak tadi tuh, Dani mencontek. Jadi solusinya apa tuh? Berarti sifat jujur. Ya kan? Penanaman nilai Pancasila dan moderasi agama, ya, moderasi beragama, ya. Hari ini kalian akan belajar menyelesaikan masalah bersama. Nanti kamu ada suatu masalah, kamu selesaikan bersama-sama. Apa solusinya? Kamu berpikir jernih, apa solusi nanti? Apa tujuannya? Ya kan? Kemudian saling menghargai mendengar. Nanti ada yang presentasi. Kalian semua hargai, jangan jangan diledek, jangan dicemooh. Dia mah presentasinya nggak bagus, pantun gitu. Saya nggak terima solusinya, pendapatnya nggak boleh. Pendapat harus diterima, harus dihargai. Kemudian dan belajar dari sifat Rasul.
Sekarang kita belajar dengan model pembelajaran problem based learning (PBL). Kamu nanti Pak Anton lemparkan masalah, kamu berpikir sama teman-teman apa nih solusinya, kolaboratif itu bersama-sama berkelompok ya. Nanti ada soal dari Pak Anton, ada studi kasus ya. Kamu harus berpikir apa? Berpikir kritis ya. Ada masalah, kamu pikirkan sama teman-teman bagaimana solusinya seperti apa dan berkaitan dengan materi kita tentang apa? Sifat wajib bagi Rasul, sifat dan wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, sebelum itu ya, kita Pak Anton punya video. Tentang apa itu? Nah, kira-kira ya dari video yang tersebut apa diambil pelajarannya? Bisa diambil pelajarannya. Apa itu? Ada yang suka apa yang bohong, tidak jujur ya. Nah, pertanyaannya adalah ya Pak, mengapa banyak orang sekarang sulit dipercaya? Karena mereka sering berbohong. Sering berbohong, karena sering berbohong akhirnya apa? Enggak dipercaya ya. Udah kamu mah sering bohong, saya nggak percaya. Makanya harus jujur, jangan sering bohong ya. Kemudian apa? Bagaimana sikap kalian melihat orang yang bohong? Ya bagaimana? Aku akan mengingatkan dia pelan-pelan. Sedih? Tidak suka apalagi? Aku Sampai akan mengingatkan dia pelan-pelan. oh, ingatinnya pelan-pelan. Ya jangan, kamu jangan bohong ya. Nanti kamu masuk neraka. Nanti dia marah. Coba, temanku bestie saya gitu ya. Kamu jangan bohong ya kan? Dan nanti kamu ya ngomongnya pelan-pelan ya. Ngomongnya pelan-pelan. Kemudian apa hubungannya? Nah, tadi berbohong apa hubungannya dengan iman kepada Rasul? Karena Rasul itu telah berkata kalau kita beriman berarti kita harus meniru sikap beliau. Iya, karena Rasul itu beriman, jujur ya, nggak boleh bohong. Jadi harus ikutin Rasulullah. Rasul itu suri teladan bagi kita. Apalagi siapa lagi? Ayo siapa lagi? Sufi apa tadi? Nabi Muhammad orangnya jujur. Nah, Nabi Muhammad orang yang jujur, kita mencontoh beliau tadi suri tauladan bagi kita. Jadi mencontoh umat Nabi Muhammad mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sekarang ya, Antum punya kasus itu tadi tuh. Kamu analisis, kamu berpikir kritis, kamu ajukan solusinya seperti apa ya. Sekarang Antum kelompokkan ya. Udah nih, sudah kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Azmi, kelompok berapa Azmi? Kelompok 4. Nah, sekarang ada kasus ya, seorang siswa menyontek dan saat ujian. Nah, itu problemnya kelompok 1. Ada teman yang suka ingkar janji untuk kelompok 2, setari kasusnya ya. Yang ketiga, seorang pemimpin yang tidak jujur untuk kasus kelompok 3. Seorang mengambil barang yang bukan milik tanpa izin, kelompok 4. Nah, sekarang kamu ya, untuk menganalisis masalah ini ya, kamu silakan buka buku paket kamu. Silakan. Kamu ya. Di buku paket itu halaman 117. Iman
kepada Rasul Allah. Nah, ya. Kamu pelajari, pantun, bimbing sedikit ya. Coba perhatikan pantun semuanya. Ya. Pengertian iman. Ya. Nih. Ada sahabat kamu di saku celananya ada uang sebanyak 10.000, ya kan? Nah, kamu ditanya, kata temannya, hati kamu membenarkan, kan ya? Hati kamu membenarkan, dia mah punya uang tuh 100.000, punya uang 10.000, ya kan? Kamu percaya, ya kan? Terus yang kedua, ya kan? Teman kamu punya uang 10.000, tapi sebelumnya kamu apa? Sudah melihatnya, ya beda nggak? Yang pertama itu teman kamu ngomong saya punya uang 10.000, kamu langsung percaya, ya kan? Yang kedua teman kamu ngomong, ya saya punya uang nih 10.000 dan kamu membenarkannya karena kenapa? Sebelumnya kamu telah melihat, ya kan? Itu. Nah itu pengertian iman, ya kan? Iman adalah percaya, ya. Berarti apa itu iman kepada Rasul Allah? Berarti iman kepada Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya apa? Sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Kamu percaya adanya Rasulullah? Percaya. Kamu pernah melihatnya? Tidak. Kalau kamu percaya tapi tidak melihatnya berarti itu iman. Sama halnya tadi tuh kata teman kamu, saya punya uang 10.000. Kamu tidak melihat tapi kamu percaya, itu namanya iman. Sama halnya kamu percaya sama Rasulullah. Pernah nggak lihat Rasulullah? Tidak. Tapi kamu percaya nggak? Nah itu namanya iman. Tapi kalau sebelumnya kamu telah tahu di dalam kantong ada duit, sudah melihat, berarti itu namanya tahu, bukan iman, bukan percaya, ya seperti itu. Nah, sifat bagi Rasul itu ada empat. Pertama, sidik. Dua, tabligh. Tiga, amanah. Empat, amanah. Sifat mustahil, sifat yang nggak ada, yang nggak harus ada, harus nggak ada pada diri Rasulullah. Pertama apa? Sidik artinya dusta. Kemudian dua, khianat artinya berkhianat. Tiga, kitman artinya menyembunyikan. Empat, balado artinya bodoh. Nah, silakan kamu analisis tadi masalah tadi. Nah, yang tadi tuh kelompok 1 masalah siswa menyontek. Terus kemudian yang kedua, kelompok 2 tentang teman yang suka ingkar janji. Yang ketiga, seorang pemimpin yang tidak jujur. Yang keempat, seorang yang ngambil barang yang bukan apa milik. Nah, sekarang kamu apa? Sama teman kamu berdiskusi, ya. Apa masalahnya? Kemudian nilai sifat Rasul apa yang jadi solusinya? Jadi kalau orang berbohong, solusinya apa? Ya, solusinya apa kalau orang bohong? Solusinya apa tuh? Ya, sifat wajib bagi Rasulnya atau sidik atau patana atau apalagi tabligh, amanah atau apa tuh? Kemudian kamu bikin poster ya tentang kalau kamu jawabannya sidik berarti sidik jujur adalah mulia, jujur adalah hebat. Kamu apa? Ke teman kamu, ayo kita jujur ya. Nah, silakan. Ada ngobrol. Ayo. Kelompok 1 apa? Siswa menyontek. Kamu cantuk. Itu masalahnya apa tuh masalahnya? Kenapa dia nyontek masalahnya? Ya. Nanti satu orang presentasi. Kelompok ini. Nanti presentasikan ya. Masalah utamanya apa?
solusinya bagaimana? Nah. Selesai semuanya anak-anak? Kelompok satu sudah? Siap presentasi? Kelompok dua? Siap presentasi? Kelompok tiga? Siap presentasi? Kelompok empat? Sudah siap presentasi? Sebelum presentasi langsung belajar ya. Belajar PAI. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah? Yang pertama kelompok satu. Ayo silakan ke depan nomor satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua. Kelompok dua yang keras ya, jangan malu-malu. Apa masalahnya tadi? Kasusnya apa tadi? Tentang ingkar janji. Nah, permasalahannya apa yang kamu dapat tadi? Tidak menepati janji jadi membuat orang lain kecewa. Tidak menepati janji jadi orang lain kecewa. Kamu dihianati ya. Suruh nunggu di sekolah jam 1. Teman kamu jatuhnya jam 3. Kecewa nggak? Kecewa. Terus solusinya apa Suki kalau berdua dan teman-teman? Suki dan teman-teman. Amanah. Jadi kalau janji harus amanah. Tangan untuk kelompok dua. Sekarang kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Silakan. Seorang pemimpin tidak jujur dalam menggunakan uang sekolah. Seorang pemimpin tidak jujur ya. Apa masalahnya? Apa aja masalahnya? Pemimpin menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan orang lain. Menyalahkan kepercayaan dan menyalahgunakan kepercayaan. Jadi orang lain apa ada rugi. Terus solusinya apa? Amanah dan sidik. Amanah dan sidik. Nah sekarang kelompok yang lain gimana? Kelompok tiga presentasinya bagus, benar bagus. Malu-malu enggak? Ya. Kira-kira solusi yang ditawarkan sudah sesuai enggak? Sesuai. Pemimpin yang apa tadi? Pemimpin yang tidak jujur merugikan rakyat. Solusinya adalah jujur dan amanah. Maka jadi pemimpin harus jujur dan amanah. Ayo perpanjangkan jujur dan amanah. Kampanyekan. Ayo, telah apa? Teladani sifat Rasulullah. Teladani sifat Rasulullah. Jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari luar biasa. Nah, silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang suka mengambil hak orang lain ya, itu tidak jujur dan melanggar aturan. Solusinya dari sifat wajib Rasul apa? Amanah dan sidik, jujur ya, terpercaya dan jujur. Coba kampanyekan jujur dan amanah. Jujur dan amanah itu mulia. Luar biasa. Jujur dan amanah itu mulia. Kelompok teman-teman kalian di kelompok 1, 2, 3, 4 sudah sesuai nggak dengan sifat Rasul? Terus apakah sudah mencerminkan
makna iman kepada Rasul? Sudah, karena percaya kepada sifat bagi Rasul. Itu solusinya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari ini? Belajar tentang apa? Azmi, tentang apa? Tentang Rasulullah, tentang beriman kepada Rasulullah. Sarah apa? Beriman kepada Rasulullah. Siapa lagi? Apa? Tentang apa kamu belajar? Sifat bagi Rasul. Terus sifat apa lagi? Tetap mustahil bagi Rasul. Berapa? Satu. Dari keempat sifat tersebut, sifat apa yang kamu ingin miliki? Semuanya. Iya, pintar, alhamdulillah. Ingin jujur, ingin amanah, ingin menyampaikan, ingin pintar. Nah, sekarang setelah belajar sifat bagi Rasul dan tahu itu Rasul itu jujur, amanah, terpercaya ya. Terus apa lagi? Menyampaikan, pintar. Perasaan kamu setelah belajar ini apa? Senang. Gembira, apalagi? Bahagia, ingin mempraktekkan ya? Iya, ingin mempraktekkan kehidupan sehari-hari untuk menyontoh, menteladani Rasulullah. Nah, anak-anak, ya, setiap masalah bisa diselesaikan dengan menerapkan. Kamu punya masalah, ya, bisa diselesaikan dengan apa? Dengan sifat-sifat Rasulullah, ya, meneladani sifat Rasulullah. Jujur, amanah, apalagi? Cerdas, apalagi? Menyampaikan, ya. Semua itu membuat hidup kita bahagia. Bahagia enggak? Bahagia. Kalau kita mencontoh sifat Rasulullah, hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya solusi setiap masalah hidup yang membuat hidup kita lebih baik dan orang lain pun apa? Nyaman, senang ya. Suka nggak orang jujur? Senang. Kalau kamu nggak jujur, nah, apalagi suka bohong. Siapa yang suka bohong? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya adalah apa? Iman kepada Rasul tidak hanya sekedar tahu, ya. Kamu tahu kan iman kepada Rasul? Tahu? Tahu. Tapi harus diamalkan, ya. Diamalkan jadi pribadi yang baik sesuai dengan sifat wajib bagi Rasul. Jadi jangan sudah belajar sama Pak Anton, sudah tahu tapi harus diaplikasikan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Iman kepada Rasul tidak hanya sekedar tahu tapi harus diamalkan ya dengan menjadi pribadi yang baik, jujur dan bertanggung jawab. Ke depan kalian belajar tentang anak soleh. Siapa yang mau jadi anak soleh? Sudah selesai, terima kasih. Ya, sekarang bukunya rapikan. Kemudian kamu berdoa dipimpin sama ketua kelas. Teman-teman sebelum pulang kita berdoa dimulai. Alhamdulillah, demikianlah video praktek pembelajaran persembahan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.